Halo semuanya, kali ini kita akan mengolah data dengan mencari nilai median, min, dan juga modus dari data yang sudah kita buat di Excel. Teman-teman bisa lihat data barang perusahaan buah-buahan. Kode barangnya saya buat sampai 100, beserta dengan berat buahnya saya buat dalam kilogram. Setelah teman-teman sudah membuat datanya di Excel, sekarang teman-teman masuk ke dalam IBM SPSS. Setelah itu teman-teman akan dihadirkan dengan menu yang sama yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada data view. Tetapi untuk menginput datanya, untuk memasukkan data di dalam tabel SPSS ini, kita perlu ke variabel view. Setelah itu teman-teman masukkan namanya singkatan, ada kode barang atau KB saya singkatnya, lalu berat barang atau berat buah BB. Setelah itu kita masuk ke tipe. Di dalam tipe ini ada catatan sedikit yang harus kita ketahui, bahwa data yang akan kita cari nanti ini dalam bentuk angka. Yang kita cari ini nanti berat buahnya, sehingga kode barangnya tidak kita hitung. Maka di tipe ini kode barangnya kita ganti dengan mengklik numerik ini, akan muncul titik 3, lalu teman-teman klik string. Fungsinya apa? Jadi nanti ketika kita input datanya di data view, ketika IBM SPSS menghitungnya tidak akan masuk ke dalam perhitungannya data yang ini, KB ini, kode barang ini, sehingga terpisah. Setelah teman-teman mengubah ini, sebelumnya saya memberikan sedikit catatan tambahan bahwa ketika menghitung, teman-teman ketika mengubah tipenya jangan sampai tertukar. Data yang kita ingin hitung itu masuk ke string, data yang tidak kita hitung masuk ke numerik. Nanti ketika perhitungan datanya tidak akan terbaca. Maka data yang harus kita cari ini harus tipenya numerik. Setelah teman-teman mengganti data KB dan juga berat buahnya, teman-teman ubah ke desimal, ganti ke desimal. Di desimal ini, ketika dia muncul 2 otomatis ya, teman-teman bisa mengubahnya ke mana saja, bisa ke 0, bisa ke 1, atau ubah ke 2. Desimal ini fungsinya menambahkan 2 angka di belakang koma. Di sini saya ubah 0. Label seperti biasa, kita tulis nama panjang dari datanya, kode barang, ada berat buah. Setelah itu kita langgar values, karena di sini kita tidak memerlukan values. Maka kita lanjut ke kolom align, kita ubah seperti biasa ke center. Setelah itu lanjut ke measure. Di measure ini, data yang tidak kita hitung tetap dibiarkan nominal. Ini otomatis nominal. Tetapi untuk numerik, di measure ini kita ganti menjadi scale. Nah, lanjutan dari catatan tipe ini, apabila tertukar, maka ketika tipenya terubah menjadi string atau terbalik tadi, maka pilihan menu dari measure itu tidak akan memunculkan menu scale. Jadi diharapkan agar datanya tidak terbolak-balik. Setelah semua datanya, setelah semua singkatan nama-nama di data ini sudah kita isi, teman-teman kembali lagi ke data view. Di data view, kita masukkan lagi data yang sudah kita buat di Excel. Input, kita input masuk. Copy, kita paste. Kita lanjut lagi ke dia punya berat buahnya. Copy, paste. Jika teman-teman dimunculkan dengan menu tambahan, kita clear saja. Setelah data yang sudah teman-teman buat di Excel, teman-teman input di dalam SPSS ini,
Teman-teman seperti biasa klik Analyze, lalu deskriptif statistik dan frekuensi. Akan muncul menu seperti ini. Teman-teman panggil masuk variabel yang berat buah ini ke dalam variabel, karena yang dihitung ini nanti berat buahnya. Kode barangnya tidak dihitung, maka tidak kita masukkan ke dalam. Setelah teman-teman panggil masuk, teman-teman ke statistik, menu statistik. Nanti akan ada menu seperti ini. Teman-teman lihat di Central Tendency, itu adalah menu yang teman-teman ingin kalian hitung. Ada mean, median, mode, dan sum. Teman-teman bisa mencentang semuanya, atau yang bagian sum ini teman-teman bisa centang, bisa tidak, opsional dari teman-teman. Di presentan values, teman-teman klik quartile. Setelah teman-teman sudah mencentang semuanya, teman-teman klik continue dan klik OK. Maka hasilnya akan muncul. Statistik itu adalah akumulasi dari semua data yang dihitung. Dari teman-teman bisa lihat dari 100 data yang saya buat, 100 data itu valid. Tidak ada data yang missing, tidak ada data yang keliru. Teman-teman bisa melihat minnya, mediannya, dan juga modus yang paling sering muncul itu ada 20. Teman-teman bisa meng-cross check kembali dengan cara manual. Teman-teman bisa melihat kembali minnya berapa, mediannya berapa, dan juga modusnya berapa. IBM Statistik membantu teman-teman untuk menghitung lebih mudah, sehingga tidak terlalu pusing dalam menghitung data yang ada. Demikian tutorial dari saya, sekian dan terima kasih.